Jadi yang pertama, terima kasih bahwa akhirnya toh ada keputusan, ya kan? Terima kasih. Yang kedua, nanti ini sudah tertulis, hal ini sudah kami duga akan seperti ini. Karena ini pas pada minggu ini ada isu kebohongan politik dan sontoloyo, betul ya? Jadi kurang lebih pihak kami mengatakan, jangan-jangan sebagian atau hakim-hakim inilah yang layak disebut melakukan kebohongan politik dan sontoloyo. Dan saya siap disomasi untuk itu dengan 3 alasan. Alasan pertama, analogi yang diambil tadi itu keliru total. Walaupun putusannya final dan mengikat, coba Anda bayangkan, diambil contoh di Amerika Serikat, bahwa sekalipun yang menang itu popular vote, itu belum tentu jadi presiden. Bukan itu logikanya. Rakyat Amerika itu sudah tahu dan tidak pernah dibohongi bahwa sekalipun Anda milih terus popular vote-nya itu menang, belum tentu akan jadi presiden. Karena rakyat Amerika semuanya sudah tahu sistemnya electoral college. Jadi yang pertama, saya siap disomasi ini. Itu nggak masuk akal. Pertimbangannya mengandung kebohongan dan sontoloyo. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dijawab sama sekali pertanyaan saya sejak awal mengajukan, mana contoh negara di dunia yang melaksanakan pemilu serentak tapi pakai presidensial threshold yang diambil dari pemilu legislatif 5 tahun sebelumnya. Dan saya sudah menyebutkan di seluruh media dimanapun selama ini, sebelum itu bisa dijawab, artinya Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pembohongan publik, akan dikejar terus sepanjang hidupnya melakukan pembohongan publik yang ini tidak kalah hebatnya dibandingkan pembohongan operasi plastik. Itu poin yang kedua ya, nggak nambah-nambah saya udah. Yang ketiga, lebih penting lagi adalah ini. Posisi saya ini, ya, saya khususnya dengan sebagian dari kami, adalah pengaju judicial review sehingga terjadi pemilu serentak. Itu sangat harus dipertimbangkan. Kami punya kaitan langsung dan peduli dengan pemilu serentak ini. Karena saya yang mengajukan jadi pemilu serentak. Menurut Refli Harun, ini dia prediksi sebagai pemilu yang paling kacau dalam sejarah Indonesia. Karena itu saya mengatakan, saya loh yang mengajukan sampai dapat pemilu serentak. Sebaiknya dikembalikan saja seperti pemilu sebelumnya. DPR dulu, baru pemilu presiden. Karena apa? Memang itu akan melahirkan pemilu presiden rasa parlementer, ya, sistem presidensial rasa parlementer. Tapi melaksanakan pemilu seperti ini dengan presidensial threshold tadi, itu selain ini sangat menyesatkan. Jadi menurut saya lebih baik dikembalikan aja. Anda tahu ya, ada Jenderal Kardus, strategi 2 kaki. Dan sebentar lagi ada partai-partai yang akan hilang. Karena dia tidak mendapat kotel efek sebagaimana seharusnya dalam sebuah pemilu serentak yang punya presidensial threshold. Jadi saya ingin mengatakan sebagai penutup, ya nggak nambah-nambah, nanti ada press release-nya, bahwa kalau pemilu serentak ini betul menjadi pemilu yang paling kacau, bukan salah saya Effendi Ghazali yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, tapi salah pembentuk undang-undang dan termasuk Mahkamah Konstitusi, ya. Dan yang paling terasa adalah bukan hanya menjelang pelaksanaan pemilu ini, 5 tahun ke depan bangsa kita ini akan terus berkelahi, akan terus terbelah. Di sana sini ada penghadangan, ada disebut kebohongan, kebencian yang berlanjut karena adanya presidensial threshold sehingga calonnya hanya 2, ya. Dan kemudian ini akan menimbulkan keterbelahan bangsa yang luar biasa, itu karena pembentuk undang-undang dan karena Mahkamah Konstitusi. Tapi jangan lupa yang paling pasti tadi itu ya, Anda tahu semua ya bahwa analogi yang dilakukan tentang Amerika, tanyakan lagi ke hakimnya, itu kelirusan. Rakyat Amerika tidak pernah dibohongi oleh pembentuk undang-undangnya, karena mereka tahu, kalaupun nanti milih terus menang popular vote, tetapi kalah di electoral college, ya kalah. Lalu analoginya di mana? Dengan yang saya punya bahwa kami, ada juga surat pembaca di Kompas waktu itu, yang tahun 2014 milih, dulu kan nggak dikasih tahu
bahwa itu akan digunakan buat presidensial threshold. Itu baru dibohongi. Jadi sekali lagi, terima kasih karena sudah disidangkan dan ini cocok dengan pernyataan Pak Presiden. Telah dilakukan oleh Hakim MK ini kebohongan publik dan sontoloyo. Dan saya siap Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.